Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai dengan jadwal 13.00. Baik, saya coba menyapa dulu Ibu Dian Kurnia. Halo, izin Ibu Dian Kurnia, apakah sudah bersama kami? Ya, sudah Bapak. Alhamdulillah. Ya, saya kira sesuai dengan jadwal Ibu Dian Kurnia yang akan membawakan materinya. Beliau dari P2 penyakit tidak menular, P2 PTM. Saya kira nanti selebihnya Ibu Kurnia bisa menjelaskan latar belakang, dan yang pasti kalau di sini di tempat saya, beliau adalah sarjana kesehatan masyarakat MEPIT. Nah, ini sudah pasti alumni UI ini kalau MEPIT. SKM-nya dari UI juga, Ibu Dian? Dari Andalas, Pak. Andalas, berarti anggotanya Pak Defriman. Sumatera Barat. Iya. Baik, saya kira untuk menghemat waktu, saya persilakan saja Ibu Dian Anggreni untuk membawakan materinya, yaitu edukasi pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Pak Am. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Ya, sudah terlihat. Silakan Ibu Dian. Baik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui kegiatan Posyandu. Tapi sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Kurnia Rabbani. Biasa dipanggil Nia, saya bekerja sebagai epidemiolog kesehatan ahli muda di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Kalau kita bicara mengenai edukasi dan kaitannya dengan Posyandu, maka kita tahu bahwa edukasi ini merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Posyandu. Tahapan ini biasanya berada di sesi paling akhir, biasanya kita kenal dengan meja 5 atau tahapan kelima. Biasanya edukasi ini kita berikan sesuai dengan hasil identifikasi faktor resiko, hasil pengukuran, hasil pemeriksaan klien. Dengan itu kita jadikan dasar sebagai bahan untuk memberikan edukasi kepada klien sesuai dengan kondisinya. Jadi dasar ini dijadikan oleh kader untuk memberikan edukasi. Kalau kita bicara mengenai edukasi, kemudian kaitannya dengan penyakit tidak menular, di level komunitas atau UKBM, maka tidak akan jauh-jauh dari yang namanya cerdik. Saya tahu pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi nih dengan namanya cerdik, karena Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan TOT. Nah, cerdik ini merupakan jargon yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai upaya promosi untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi, cerdik ini berisi anjuran-anjuran pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya PTM. Nah, kita akan bahas dan ingatkan kembali apa itu cerdik. Cerdik itu C-nya, cek kesehatan secara berkala, E-nya, enyahkan asap rokok, R-nya, rajin aktivitas fisik, D-nya, diet sehat seimbang, I-nya, istirahat cukup, K-nya, kelola stres. Kita akan bahas satu persatu. Informasi ini adalah informasi dasar yang kita harapkan nanti kader memahaminya dan bisa kembali menyampaikannya kepada klien Posyandu. Oke. Kenapa kita menganggap cek kesehatan secara berkala ini penting dan kaitannya dengan penyakit tidak menular? Kita tahu bahwa penyakit tidak menular sering muncul tanpa gejala. Biasanya ketika diketahui kondisinya sudah jatuh pada komplikasi atau kondisi yang cukup parah. Padahal secara teoritis, penyakit tidak menular sangat-sangat mungkin bisa dicegah jika diketahui lebih awal. Oleh sebab itu, ketika kita bisa menjaring
populasi atau masyarakat dan mendapatkannya ketika dalam kondisi memiliki faktor risiko, itu masih bisa dilakukan intervensi perubahan gaya hidup yang kemudian kondisi faktor risiko ini bisa kembali menjadi normal. Tetapi ketika kita sudah terlambat mengetahui seseorang terkena PTM atau sudah jatuh pada kondisi PTM, maka seumur hidup masyarakat mereka akan menanggung sakit PTM ini. Jadi tidak bisa sembuh lagi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya dengan berobat secara teratur dan terus melakukan modifikasi gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Nah, kalau kita ingin kader mengetahui, memahami hal dasar ini terlebih dahulu. Jadi ketika ada klien datang ke posyandu, dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisinya normal, baik itu identifikasi faktor risikonya, baik itu dari hasil pengukurannya, baik itu dari hasil pemeriksaannya, kondisinya normal, maka kader kita sarankan untuk mengarahkan klien kembali melakukan cek kesehatan atau deteksi dini 1 tahun kemudian, jika memang tidak ada kondisi berat yang terjadi selama rentang waktu 1 tahun itu. Tetapi ketika klien datang, kemudian memiliki faktor risiko, dan belum jatuh nih pada PTM, maka kita sarankan kepada klien, kita minta kader menyarankan kepada klien untuk memberikan edukasi gaya hidup sehat yang cocok dan sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki oleh klien. Dan kita minta kembali mereka datang untuk kontrol 3 atau sampai 6 bulan kemudian setelah melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, jika kita dapat klien di posyandu datang klien ternyata hasilnya menunjukkan indikasi menderita PTM, masih indikasi ya Bapak dan Ibu, karena diagnosa tidak bisa tegak di posyandu karena dilakukan oleh kader. Nah, ketika datang klien kemudian ada indikasi telah menderita PTM, maka kader kita minta untuk mengarahkan klien untuk berkunjung ke Fasiankes untuk pemastian diagnosa apakah benar telah menderita PTM atau tidak. Nah, nanti kalau seandainya iya, maka kita arahkan mereka supaya tetap melakukan kunjungan rutin setiap sebulan sekali ke Fasiankes untuk mendapatkan pengobatan, konseling, dan pemeriksaan lebih lanjut. Itu adalah hal-hal dasar yang kita harapkan kader bisa sampaikan kembali kepada kliennya. Kita lanjut. Kemudian E-nya, enyahkan asap rokok. Kita tahu biasanya klien yang datang ke posyandu itu memiliki faktor risiko merokok. Kalaupun tidak, biasanya mereka punya anggota rumah tangga yang merokok. Oleh sebab itu, ketika ada klien yang datang dengan faktor risiko merokok, apakah dia sendiri perokoknya atau dia terpapar asap rokok, maka kita sarankan kepada mereka untuk yang perokok, maka kita motivasi supaya mereka bisa berhenti merokok. Minimal mengurangi durasi atau frekuensi merokoknya. Kemudian kita arahkan supaya mereka mengunjungi Fasiankes untuk mendapatkan upaya berhenti merokok atau konseling lebih lanjut di program upaya berhenti merokok. Ini biasanya dilakukan oleh nakes yang telah terlatih. Jadi lebih tersistematis untuk membantu klien kita untuk berhenti merokok. Seandainya klien kita belum mau nih datang ke Fasiankes untuk mengikuti klinik UBM atau upaya berhenti merokok, maka kita bisa sarankan, kader bisa sarankan, ayo Pak, Bapak coba konsultasi dulu nih, nanya-nanya, hubungi Quitline di 0800 177 6565. Nah, nanti ini adalah telepon bebas pulsa, klien bisa nelpon di sini, kemudian mendapatkan konsultasi lebih lanjut. Siapa tahu setelah mendapatkan konsultasi lebih lanjut, mereka bersemangat untuk benar-benar berhenti merokok. Kalau mau dibantu oleh tenaga profesional, bisa ikut di klinik UBM, di puskesmas. Nah, kalau seandainya yang datang adalah keluarga yang terpapar asap rokok, maka kita minta mereka untuk memotivasi anggota rumah tangga yang merokok untuk berhenti merokok. Minimal tidak merokok di dalam rumah.
Seperti itu. Nah, mungkin ini juga informasi yang kader butuh tahu, kenapa sih orang-orang sulit untuk berhenti merokok? Karena selain di rokok, banyak zat kimia yang sangat berbahaya. Di rokok juga ada kandungan nikotin. Nikotin ini merangsang hormon dopamin. Hormon dopamin ini memberikan rasa nyaman. Jadi ketika seseorang merokok, terangsanglah hormon dopamin keluar, kemudian menimbulkan rasa nyaman, yang akhirnya orang senang untuk merokok. Ketika mereka dalam jangka waktu beberapa lama tidak merokok, ada rasa nyaman yang berkurang. Akhirnya mereka kembali merokok untuk mendapatkan rasa nyaman tersebut. Biasanya orang dengan tingkat tekanan atau stres tinggi, makanya cenderung untuk merokok karena itu. Dia mendapatkan rasa nyaman dari situ. Nah, sekarang kita masuk ke rajin aktivitas fisik. Kita tahu bahwa kurang aktivitas fisik itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya PTM. Aktivitas fisik itu adalah semua aktivitas yang melibatkan otot rangka. Jadi seperti memasak, menyapu, mencuci, itu adalah aktivitas fisik. Kemudian ada yang namanya latihan fisik. Latihan fisik ini BBTT, baik, benar, teratur, terukur. Jadi ini lebih dianjurkan untuk mencegah terjadinya PTM. Biasanya berapa sih yang kita sarankan klien untuk melakukan aktivitas fisik? Minimal itu 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Atau durasi 50 menit selama 3 kali dalam seminggu. Biasanya dikumulasikan 150 menit dalam 1 minggu. Tetapi kita tidak menyarankan klien kita untuk menghabiskan jatah 150 menitnya dalam 1 kali aktivitas atau latihan fisik. Karena itu akan memberatkan kerja tubuh. Terutama untuk orang-orang yang tidak terbiasa untuk berolahraga atau latihan fisik, kecuali sudah terbiasa. Oleh sebab itu, ketika ada klien datang dengan risiko kurang aktivitas fisik, kader harus mampu menjelaskan untuk memperbanyak aktivitas fisiknya. Mulai lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasanya tidak pernah dilakukan. Biasanya mungkin di rumah dibantu oleh peralatan elektronik, sehingga memudahkan mereka untuk bekerja. Mungkin mulai dengan menyapu, mencuci, kemudian setidaknya berkeliling rumah misalnya. Itu akan membantu supaya klien kita mendapatkan aktivitas fisik yang cukup. Atau lebih baik lagi kita anjurkan melakukan latihan fisik seperti jogging, sit up, push up, kemudian bersepeda. Itu akan lebih baik sebenarnya. Karena latihan fisik ini kita mempersiapkan diri kita untuk bergerak sehingga lebih bermanfaat untuk tubuh. Tetapi terutama untuk lansia kita perlu ingatkan, saat latihan fisik jangan terlalu memaksakan diri. Mulailah dari latihan fisik dengan intensitas yang ringan, kemudian beranjak ke sedang. Jangan sampai ke level intensitas berat. Intensitas berat itu ditandakan jika kita melakukan gerakan, berolahraga atau latihan fisik, ternyata kita sudah tersengal-sengal, sudah tidak bisa lagi berbicara. Itu kita sudah sampai pada level intensitas berat. Sebaiknya kita turunkan, kita kurang gerakan, kita pelankan, sehingga intensitasnya kembali turun. Untuk lansia, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita anjurkan supaya gerakan latihan fisiknya bukan gerakan yang menghentak-hentak atau melompat. Karena bisa saja sudah terjadi osteoporosis, keropos tulang, dan sebagainya macam. Tidak disarankan untuk latihan beban, atau latihan keseimbangan, atau latihan yang memutar kepala. Sebaiknya kita sarankan bisa dengan jalan dulu, mulai dari jalan keliling-keliling rumah, misalnya 15 menit, kemudian frekuensinya kita tambah jadi 30 menit, atau mulai dengan lari-lari kecil. Ini akan lebih aman untuk lansia. Nah, jika yang datang itu adalah ibu rumah tangga, yang artinya dia mengelola nih satu rumah, maka kader bisa sarankan, ayo Bu, di keluarganya mulai budayakan untuk lebih aktif. Mungkin anak-anaknya bisa dibagi kerjanya nih. Ada yang tugasnya nyapu, ada yang tugasnya nyuci, ada yang tugasnya bersih-bersih rumah.
sehingga satu keluarga bisa sama-sama aktif. Atau kalau perlu, bisa bikin kegiatan yoga bersama atau senam bersama. Hal ini juga bisa kita aplikasikan di posyandu atau di level komunitas. Jadi kader bisa berinisiatif sebelum memulai posyandu, maka kita bikin kegiatan bersama. Apakah itu senam bersama, atau sekali berapa bulan kita mungkin jalan bersama keliling desa, itu akan bermanfaat sekali untuk klien kita. Nah, sekarang kita masuk ke diet sehat seimbang. Biasanya, faktor risiko PTM ini tidak jauh dari yang namanya pola makan, aktivitas fisik. Ini dua hal yang paling utama biasanya. Nah, untuk pola makan, ketika klien datang ke posyandu, kemudian dilakukan pengukuran, didapatkan hasil kalau dia dengan berat badan normal, maka kita sarankan mereka untuk mempertahankan pola makannya. Sebaiknya kita jelaskan ke depannya mulai dengan pola makan sesuai dengan isi piringku. Isi piringku ini merupakan sebuah upaya promosi yang mengatur porsi dan komposisi makan. Jadi porsi dan komposisi sekali makannya bagaimana? Kalau untuk orang dengan berat badan normal, berarti kita upayakan untuk mempertahankan berat badannya. Maka kita sarankan menggunakan isi piringku model seperti ini. Bagaimana komposisinya? Jadi kalau kita bagi setengahnya, setengahnya itu berisi sayur dan buah. Kemudian sisa setengah piring lagi, itu sepertiganya berisi lauk pauk, 2/3-nya berisi karbohidrat. Ini adalah isi piringku untuk mencegah terjadinya obesitas atau PTM. Tetapi bagaimana dengan orang yang telah obesitas atau kelebihan berat badan? Maka kita sarankan untuk pola konsumsinya seperti ini. Isi piringku model T. Apa bedanya? Yang beda adalah kadar jumlah karbohidratnya. Porsi karbohidratnya dikurangi menjadi 1/4 piring. Atau kalau biar gampangnya, jadi kalau satu piring setengahnya untuk sayur dan buah, setengahnya lagi dibagi dua nih, setengahnya untuk sumber protein, setengahnya lagi untuk sumber karbohidrat. Nah, apalagi yang bisa kita sarankan? Salah satu yang mengakibatkan terjadinya PTM adalah tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Dan orang Indonesia biasanya konsumsi gula, garam, dan lemaknya cukup tinggi setiap hari. Makanya kita sampaikan, kader harus mampu menjelaskan kepada klien untuk pembatasan konsumsi gula, garam, lemak. Gampangnya dikenal dengan GAGILS, G4, G1, L5. G4 yang pertama adalah pola konsumsi untuk gula. Jadi gula tidak boleh dikonsumsi lebih dari 4 sendok makan setiap hari. G kedua, G1, garam tidak boleh dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh garam setiap hari. Sedangkan L5 adalah lemak. Lemak tidak boleh dikonsumsi lebih dari 5 sendok makan setiap hari. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sendok-sendok? Kayak bingung deh menjelaskan kepada klien. Maka kita bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau gula, kita bisa tanya, misalnya di pagi hari, ibu membuat teh, kemudian berapa sendok gula yang dimasukkan ke dalam minumannya? Misalnya 2 sendok gula. Artinya, jatah harian untuk gula telah berkurang 2 sendok makan. Artinya kita punya jatah lagi 2 sendok makan gula. Kemudian, 1 cake, misalnya siang hari kita makan 1 potong kue yang manis. Artinya 1 potong kue ini kita anggap telah menghabiskan jatah 1 sendok makan gula. Begitu seterusnya untuk perhitungannya. Kemudian bagaimana dengan garam? Mungkin garam sedikit lebih sulit untuk menjelaskannya. Karena satuannya miligram, kemudian sendok teh, takarannya agak menyulitkan. Tidak masalah, kader cukup memberikan informasi ibu, karena ibu telah tekanan darahnya tinggi, atau terkena penyakit tidak menular misalnya,
atau berpotensi terkena PTM, maka tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi mengandung garam. Contohnya apa? Ikan asin, makanan dalam kemasan, mie instan, kecap, saus sambal, saus tomat, itu adalah makanan-makanan yang tinggi mengandung natrium atau garam. Kemudian untuk pola konsumsi lemak, biasanya satu gorengan, satu hal-hal yang digoreng misalnya itu kita anggap setelah menghabiskan jatah 1 sendok makan. Misalnya pagi hari kita sarapan dengan ikan goreng. Artinya kita telah menghabiskan jatah 1 sendok makan lemak. Kemudian di siang hari kita menyemil makan 2 gorengan, bakwan kah atau pastel kah. Itu kita anggap telah menghabiskan jatah 2 sendok makan lemak. Artinya satu hari ini kita masih punya jatah 2 sendok makan lemak lagi. Misalnya makan siang kita gorengan lagi atau makan malamnya goreng ayam, artinya telah menghabiskan jatah konsumsi untuk lemak harian. Nah, kemudian kader juga kita bisa ingatkan mengingat 10 pedoman gizi seimbang. Apa saja itu? Pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasanya di Indonesia pola konsumsi makanan pokoknya adalah nasi. Tapi bisa kita variasikan menggantinya dengan kentang, dengan ubi, atau dengan jagung, atau dengan gandum. Kemudian batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Seperti tadi, yang GGL tadi. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kemudian cuci tangan, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Biasakan membaca label pada makanan kemasan. Biasanya kita ketika membeli makanan dalam kemasan, yang kita perhatikan pertama kali adalah kadaluarsanya. Itu sudah bagus. Tetapi sebaiknya kita juga terbiasa untuk membaca label makanan yang lain. Apa sih kandungannya? Berapa sih natriumnya? Berapa sih kandungan lemaknya? Berapa sih kandungan gulanya? Karena ini akan menjadi indikator kita untuk konsumsi berikutnya di hari itu. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Berapa sih yang dikatakan cukup? Biasanya dianjurkan 2 liter atau 8 gelas setiap harinya. Kemudian biasakan sarapan pagi. Ketika sarapan pagi, maka pola konsumsi kita akan seimbang. Kalau orang tidak sarapan pagi, kecenderungannya untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak di siang dan malam hari. Nah, ketika klien datang dengan keluhan mungkin obesitas, atau dengan hipertensi, atau dengan curiga DM, nah kita bisa anjurkan ayo mulai mengatur pola makannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di obesitas, mulai dengan isi piringku model T. Kurangi konsumsi gula, garam, lemak, perbanyak makan buah dan sayur. Kalau yang datang adalah ibu rumah tangga, kita sarankan kepada ibunya mulai membudayakan makanan sehat di keluarga. Menunya dibikin lebih alami, sehat, mengurangi makanan-makanan instan atau tambahan penyedap rasa. Kemudian memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, untuk kader di Posyandu, mungkin mulai nih memperkenalkan kepada masyarakat sekitar atau kliennya, bikin demo masak menu sehat. Nah, nanti dengan adanya demo masak menu sehat ini menjadi inspirasi bagi warga sekitar atau klien Posyandu, oh ini loh menu sehat. Dengan sumber bahan makanan yang ada di lingkungan, lebih gampang didapat, lebih murah, kita bisa bikin menu sehat. Jadi bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat sekitar. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan inovasi di Posyandu. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Istirahat, setiap orang butuh istirahat agar tubuhnya, pikirannya kembali segar. Karena saat terlelap, otak akan membersihkan racun-racun yang tidak berguna di dalam pikiran atau tubuh kita.
Dan tidur disarankan untuk cukup secara kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya berapa sih? Biasanya disarankan 7 jam setiap harinya. Kualitasnya kita sarankan kalau bisa seseorang tidur berkualitas. Artinya tidak sering terbangun, ketika bangun di pagi hari juga segar, itu menandakan mereka telah mendapatkan tidur berkualitas. Mungkin kalau ditanya tidak gampang untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Setidaknya mungkin kader bisa menyampaikan kepada kliennya ketika ada yang datang dengan keluhan tekanan darahnya mulai naik, kemudian sering pusing misalnya, itu kita bisa sarankan untuk beristirahat dengan lebih baik. Jadi kalau tidurnya tidak nyenyak, mungkin kita sarankan sebelum tidur kita siapkan diri kita untuk tidur. Pertama mungkin ibadah dulu, bersih-bersih, ibadah, kemudian kita matikan lampu, lepaskan semua pikiran. Biasanya kita sering main gadget ya, main handphone sebelum tidur. Itu kita lepaskan dulu, tidak membaca buku, tidak bermain gadget, tapi kita siapkan diri kita untuk benar-benar tidur. Itu insya Allah akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Minimal ada usaha kita untuk mendapatkan itu. Kemudian, apa manfaatnya dari mendapatkan istirahat yang cukup? Pertama, menjaga agar mood selalu baik. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Mencegah tekanan darah tinggi. Biasanya dengan tidur yang cukup, biasanya tubuh menjadi rileks, tidak terlalu tertekan. Berbeda ketika kita tidur susah, tidak nyenyak, biasanya tubuh terasa tertekan. Itu mengindikasikan bisa jadi saluran-saluran darah kita, pembuluh darah kita, kalau ada tekanan biasanya volume mengecil. Nah, itu bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi atau bahkan bisa, kalau udah ada plak tuh di pembuluh darahnya, bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Kemudian kendalikan stres. Nah, stres ini biasanya kondisi ketika ada hal-hal baru nih yang tidak sesuai sama dirinya, membuat dirinya tertekan. Stres ini bisa didapatkan dari lingkungan terdekat, rumah, tempat kerja. Kalau yang masih usia sekolah dan perguruan tinggi itu bisa dapat dari sana. Nah, hal ini bisa memicu seseorang terkena stres. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Pertama, kader bisa menyarankan kepada klien untuk carilah teman untuk mengeluarkan unek-unek. Kemudian berolahraga. Olahraga selain baik untuk mencegah terjadinya obesitas dan PTM lainnya, olahraga bisa menimbulkan rasa nyaman. Meditasi, menjaga diri, kemudian jalani hobi, terus semangat menjalankan hari-hari. Nah, bagaimana jika stresnya ternyata sudah cukup berat? Mungkin telah mengganggu tidurnya, telah mengganggu pola makannya, badan sudah merasa tidak nyaman, maka kader bisa menyarankan klien untuk menghubungi tenaga medis untuk mendapatkan pengarahan dan konseling tindak lanjutnya lebih baik. Kemudian ada tambahnya adalah untuk mencegah gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Biasanya kita di era daring ini, kita cenderung untuk menatap layar gadget berjam-jam. Nah, ada caranya supaya kita tetap menjaga mata kita supaya tidak terjadi gangguan. Biasanya ketika kita menatap layar gadget nih, usahakan tidak lebih dari 2 jam. Perhatikan jarak antara gadget dengan kita, minimal 40-50 cm. Atau kalau seandainya kita tahu kalau kita akan menatap gadget ini lebih dari 2 jam, maka ada rumusnya, 20-20-20. Jadi, setiap 20 menit kita menatap layar gadget, kita istirahatkan mata selama 20 detik. Kita pandang jauh ke depan sebanyak 20 kaki atau 6 meter. Atau kemudian kita juga bisa merilekskan mata kita dengan mungkin mengusap-usapkan telapak tangan, kemudian ketika muncul rasa hangat kita tempelkan ke mata. Itu akan membantu untuk merilekskan mata kita. Kemudian bagaimana kita mencegah terjadinya gangguan pendengaran? Biasanya saat era daring tadi hubungannya juga sama, kita sering menggunakan headphone atau headset. Jangan sampai volume suaranya lebih dari 60%.
Kemudian setelah kita menggunakan headset selama 60 menit, kita istirahatkan. Sekitar mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit. Supaya telinga juga tidak terlalu terbebani dengan suara. Nah, Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu akan mengajar nanti nakes yang ditujukan untuk kader, ini ada beberapa link media promosi edukasi di websitenya kita. Ada di medsos, ada di YouTube. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube-nya kita. Bapak dan Ibu bisa akses di sini. Di sini akan banyak berbagai informasi tersedia untuk promosi, terutama untuk mencegah penyakit tidak menular. Nah, kalau Bapak dan Ibu malas baca, bisa akses YouTube-nya. Di situ ada berbagai rekaman webinar. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi di sana terkait dengan PTM dan bisa dijadikan bahan untuk kembali disampaikan kepada nakes atau kader. Dan kader nanti menjadikan bahan ini sebagai media promosinya atau bahan promosinya kepada klien yang berkunjung ke Posyandu. Di sini juga ada link-link, ada bahan yang bisa di-download di sini. Kemudian juga ada iklan layanan masyarakat yang Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube. Nah, ini sedikit tips memberikan edukasi. Bisa kita sampaikan kepada kader. Ketika kader ingin memberikan edukasi kepada klien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berikan salam dan sapa klien dengan ramah, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti, kemudian pilihlah bahasa yang sesuai dengan latar belakang klien. Jangan sampai kita ngomong apakah ketinggian atau dengan bahasa-bahasa yang formal, sedangkan klien kita tidak paham. Artinya, informasi yang kita sampaikan tidak nyambung nih, tidak sampai kepada klien. Kemudian, menentukan dan menggunakan media pendukung edukasi, seperti poster, lembar balik, leaflet. Dengan memanfaatkan lembar balik, poster, kader akan lebih mudah menjelaskan kepada klien. Kemudian klien nangkapnya mungkin lebih baik juga, karena di lembar balik misalnya ada gambar-gambarnya, dan mereka bisa menangkap itu lebih baik. Ketika seseorang menangkapnya lebih dari memanfaatkan beberapa indera, misalnya telinga, mata, maka tangkapannya akan lebih baik. Berikan edukasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan klien. Kemudian, selain memberikan edukasi, kader diharapkan juga bisa memotivasi klien supaya menerapkan pola hidup sehat atau tetap bersemangat jika ternyata ada kunjungan dari pasien-pasien yang telah didiagnosa PTM. Nah, ini adalah tips menjadi edukator yang baik. Kita harapkan kader mampu berempati, menjadi pendengar yang baik, menciptakan rasa nyaman, dan hubungan dua arah nih. Jangan sampai kader saja yang mendominasi pembicaraan, mungkin kader bisa bertanya timbal balik sehingga terjadi hubungan komunikasi yang baik atau dua arah. Kemudian menimbulkan rasa saling percaya yang membuat klien merasa nyaman untuk berkeluh kesah. Mampu mengenal hambatan sosial mungkin, kemudian menyampaikan informasi dengan lengkap dan jelas dan bahasa yang baik, menjadi pendengar yang baik, menguasai materi dan komunikasi efektif, kemudian menjaga sikap selama menyampaikan materi. Nah, selain tadi cerdik, ada juga patuh. Walaupun sebenarnya patuh ditujukan untuk orang-orang dengan penyakit tidak menular. Biasanya orang dengan penyakit tidak menular itu sudah menjadi ranahnya Fasiankes. Karena pengobatannya di Fasiankes, kontrolnya di Fasiankes. Tetapi kadangkala mungkin ada pasien dengan PTM yang datang ke Posyandu untuk mungkin sekedar ngecek tekanan darahnya atau sekedar ngecek gula darahnya. Teman-teman kader juga bisa menyampaikan ini, patuh sama halnya dengan cerdik, jargon promosi juga yang berisi saran-saran pola hidup untuk orang dengan PTM khusus patuh. Nah, apa itu patuh? P-nya, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya, tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya, upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya.
Nah, itu dia Bapak dan Ibu sedikit informasi mengenai edukasi. Ya, makasih Bu Dian sudah. Oke, baik. Saya kira tadi setelah dibawakan Ibu Dian, edukasi pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, saya kira kata kuncinya ada dua, cerdik dan patuh. Nah, kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan, silakan raise hand. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya lewat chat? Ya, ini ada pertanyaannya Bu Dian dari Pak Abdul Muhaimin. Pada poin 3, edukasi pengelolaan stres, tercantum meditasi. Apakah narasi ini bisa diganti dengan melaksanakan ajaran agama secara konsisten? Misalnya, laksanakan sholat bagi muslim di awal waktu dan khusyuk dan sebagainya. Ya. Agama lain bisa menyesuaikan. Silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih Pak Am. Ya, benar sekali Bapak Abdul Muhaimin. Media informasi atau edukasi yang tadi disampaikan, Bapak dan Ibu bisa modifikasi kembali sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Mungkin meditasi secara generalnya, mungkin klien bisa diarahkan untuk beribadah lebih baik supaya mendapatkan ketenangan sesuai dengan agamanya masing-masing, itu dipersilahkan. Bapak dan Ibu ketika membuat materi pelatihannya nanti, karena Bapak dan Ibu kan nanti akan mengajar pelatihan untuk nakes nih, nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dan pilih materi-materinya, penyajiannya bagaimana, diserahkan kepada Bapak dan Ibu karena sasarannya mungkin sesuai dengan lingkungan Bapak dan Ibu. Beri pendekatan sesuai dengan background orang yang akan kita latih atau kadernya nanti, supaya mereka menangkapnya lebih baik. Mungkin itu Pak Am. Iya, baik Bu Dian, terima kasih. Saya harus perkenalkan nama lengkap saya. Saya pikir tadi panitia sudah sampaikan. Nama lengkap saya Andi Mansur Sulolipu. Ya, saya sehari-hari adalah Widya Suara BPK Makassar. Itu barangkali Ibu Dian supaya Ibu Dian tidak bingung dengan AM. Jadi Andi Mansur Sulolipu. Oke. Baik, Mbak Sulo ya panggilannya ya Pak ya. Iya, oke baik Bu Dian. Saya kira selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Reni yang lagi raise hand. Ibu Reni Nurlina, Dinkes Kabupaten Lebak. Silakan Ibu Reni, waktu dan tempat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, untuk yang tadi gagils ya, itu kan apakah itu untuk yang normal atau untuk seluruh kategori? Sepertinya contohnya misalnya untuk yang hipertensi, apakah masih dengan gagilsnya juga atau bagaimana? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Baik, gagils itu memang untuk kondisi yang general, artinya untuk mencegah nih. Sedangkan ketika orang-orang sudah menunjukkan kondisi PTM-nya, berarti pendekatannya lebih kita eratkan. Mungkin yang tadinya cuma bisa 4 sendok, 1 sendok teh, kemudian 5 sendok makan, itu artinya ketika dia hipertensi, berarti kadar garamnya atau makanan yang dikonsumsi itu benar-benar dikurangi. Nggak batasan minimalnya sudah kita perkecil lagi. Kalau bisa garamnya dikurangi, kemudian mengurangi makanan-makanan yang mengandung kadar tinggi atau natrium tinggi, mulai mengurangi konsumsi makanan-makanan instan, karena makanan-makanan instan biasanya tinggi natriumnya. Nah, itu memang ditujukan untuk upaya promosi mencegah. Sedangkan ketika mereka sudah jatuh kepada PTM, kembali disesuaikan. Seperti diabetes misalnya. Artinya konsumsi gulanya sudah sangat kita minimalisir. Mungkin mengganti yang tadinya nasi memang tinggi glukosanya, mungkin diarahkan untuk mengkonsumsi beras merah misalnya. Ya, kenapa tadi ditujukan untuk orang dengan kondisi general? Karena ini kita bekerjanya di wilayah kader atau di UKBM. Ini akan disampaikan oleh kader. Di Posyandu biasanya
ranahnya populasi sehat sama populasi berisiko, belum jatuh ke PTM. Ketika ada orang dengan PTM, maka tugas kader cukup menyampaikan untuk dirujuk atau dipersilahkan kliennya untuk berkunjung ke Fasiankes atau Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena kalau di level UKBM, biasanya kita kasih edukasi, sedangkan di level Fasiankes itu lebih konseling. Konseling lebih dalam sesuai dengan kondisi kliennya atau pasiennya. Jadi kader mungkin tidak terlalu susah untuk menyampaikan kepada klien berapa sih gramnya, berapa sih aturannya. Karena ketika dia sudah PTM, maka itu menjadi ranahnya Puskesmas atau Fasiankes. Mungkin itu Bu Reni, Pak Sulo. Ya, Bu Ren, saya kira sudah disampaikan Ibu Dian. Ya, memang dalam mengedukasi itu suatu hal yang gampang kita ucapkan, tapi aplikasinya mungkin tidak segampang kita ucapkan. Apalagi pada diri kita, kadang-kala terjadi paradoks, kita menyampaikan, kita mengedukasi, tapi sering terjadi pada diri kita. Oke, baik, saya kira... Boleh satu lagi, Pak Sulo? Ya. Boleh satu lagi? Ya, boleh. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ini. Makasih. Ini Bu, di yang 10 pedoman gizi seimbang itu kan ada yang poin pertama, biasakan untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Nah, kita kan nanti akan menerangkan ketika ada pertanyaan bagaimana untuk perbandingan antara makanan-makanan pokok dengan isi piringku gitu kan. Kalau misalnya untuk nasi misalnya sepertiganya piring gitu. Nah, untuk kayak singkong, kentang ataupun yang lainnya itu untuk jumlahnya itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya. Tadi kan di dalam isi piringku kita bisa lihat itu ada aturan porsi dan komposisi. Jadi kalau singkong kan sayuran ya, kan kita bagi tuh kalau untuk mencegah terjadinya obesitas, model piringnya piring biasa, yang mana yang setengahnya itu untuk sayur dan buah. Artinya bisa tuh singkong di dalamnya tuh. Kemudian ada buah-buahan di dalamnya, atau kalau ada lagi pare dan sebagainya macamnya, itu di satu sisi setengah itu. Kemudian sisa setengah piring lagi kan, sepertiganya untuk lauk pauk. Sepertiganya itu berarti untuk ikannya kah, kentangnya, tahunya kah, tempenya kah, atau ayamnya, terserah sumber protein atau lauk pauk ada jumlahnya sepertiga. Kemudian 2/3 lagi untuk sumber karbohidrat. Di situ posisinya nasi. Kalau nggak nasi, mereka bisa ganti tuh sama beras merah, sama kentang, sama gandum, atau sama jagung, atau sumber karbohidrat lainnya. Itu adalah aturannya. Nah, bagaimana tadi kalau yang datang obesitas? Obesitas berarti kita pengen untuk menurunkan berat badannya menjadi normal. Maka sama, modelnya tadi model T. Setengahnya itu sayur dan buah, singkong dan sebagainya macamnya itu sayur, misalnya terong atau apa, itu posisinya di setengah itu. Kemudian karena bentuknya T, setengah piringnya lagi itu seperempatnya atau setengah dari setengah itu isinya sumber protein dan sumber karbohidrat. Nasi di situ, kemudian seperempatnya lagi itu untuk sumber proteinnya. Seperti itu, Bu Reni. Terima kasih. Oke, baik Bu Dian. Makasih. Nah, ini yang menarik nih, kata bijaknya dari Bu Dian, sehat dimulai dari kita. Tunggu, saya mau lihatkan lagi biar Bapak dan Ibu mungkin tadi tidak terlalu... Oke, silakan Ibu Dian kalau masih ada yang perlu dijelaskan. Nah, ini ya Bu Reni ya, kalau Bu Reni bertanya, di sini sebenarnya di gambar ini udah ada nih, buah-buahannya apa aja sih, variasinya, kemudian sayuran apa aja, kemudian di sini ada makanan pokok nih, sumber karbohidrat, pilihannya ada di sini nih Bu Reni. Kemudian lauk pauk kan sumber protein apa aja, ikan, ayam, daging, telur, kemudian tahu, tempe, kedelai, dan sebagainya macamnya. Begitu nih, ini untuk yang normal, porsinya. 1/3 sama 2/3 nasinya, atau sumber makanan pokoknya. Kalau dia sudah obesitas atau kelebihan berat badan, jadi berubah nih, berkurang porsi sumber karbohidrat atau makanan pokoknya. Cuma tinggal 1/4 atau setengah dari setengah piring.
sisa setengahnya lagi ini adalah sumber protein. Macam-macam sumber protein yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin itu, Bu Reni. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu Dian, Bu Reni. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang perlu diklarifikasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, jadi ini sifatnya adalah penyegaran, refresh kembali. Tujuan utamanya nanti saya kira pada saat mentransformasi ke petugas puskesmas, selanjutnya petugas puskesmas akan mentransformasikan ilmu ini ke kader-kader posyandu. Ya, jadi sedapat mungkin barangkali mungkin ada beberapa alat atau ada beberapa alat peraga dari Ibu Dian, apakah nantinya dikirim dari Kementerian Kesehatan atau mungkin sudah tersedia di Dinas Kesehatan nantinya, karena ini sasaran utamanya pada akhirnya akan ke kader posyandunya. Nah tentu kalau kita sudah berbicara kader posyandu, latar belakangnya yang beraneka atau tidak homogen, nah ini juga suatu tantangan tersendiri. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, saya coba lihat di kolom chat. Di kolom chat Ibu Dian dari Arif Rahman Hakim, ya. Kalau untuk klien yang IMT kurang dari 17 sangat kurus, isi piringku mana yang digunakan? Langsung ya Pak Sulo. Oke. Kalau dia ternyata kurus nih IMT-nya kurang dari 17 atau kurang dari 18,5, biasanya kan baru dikatakan kurang nih. Mungkin artinya apa? Kita sarankan komposisinya, porsinya dilebihin. Yang tadinya mungkin sumber makanan pokoknya atau karbohidratnya 2/3-nya bisa dilebihin, lebih banyak. Sumber proteinnya dibikin lebih banyak. Sayur dan buahnya dibikin lebih banyak. Maka itu adalah pola yang kita sarankan. Tinggal ditambah aja. Kalau dia berlebih, tinggal dikurang. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Ada mungkin yang akan raise hand? Izin Bu, boleh menyambung? Silakan. Ya, kita masih punya waktu sampai pukul. Ya, saya bertanya barusan Bu, terkait dengan waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak. Kurang dari 17. Itu sudah clear. Nah, kadang-kadang ya ini kita kan melatih kader Bu. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang nyeleneh, yang gimana lah itu muncul. Nah, contohnya nih misalnya, ini kan isi piringnya sebesar apa? Nah, kayak gitu. Kita harus menjelaskan supaya lebih teliti seperti disampaikan tadi bahwa memang kita biasa kader itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Nah, sehingga apa yang menjadi pegangan mereka itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan tentunya sesuai dengan standar. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Memang kalau dijelaskan sedetail-detailnya agak susah karena sebenarnya kalau ahli gizi biasanya ukurannya gram ya Pak. Tapi ini kan enggak, kita pakai ukuran rumah tangga. Maka kita bisa jelaskan sesuai dengan piring yang digunakan di rumah tangga. Misalnya mereka biasa pakai piring yang lebar, maka gunakan aja porsi di piring itu. Dibagi aja setengahnya sayur buah, seperempatnya lauk pauk, seperempatnya lagi makanan pokok. Kita gunakan sesuai dengan yang digunakan di rumah tangga. Karena nggak mungkin mereka beli piring lagi kan untuk hanya untuk mengatur porsinya. Cukup dengan gunakan apa yang ada di rumah, takarannya, kemudian polanya kita sesuaikan dengan yang disarankan. Oke, demikian Pak Arief. Teman-teman, saya lupa juga sampaikan tadi di awal, mohon diisi absennya. Ya, oke. Selanjutnya, kalau masih ada pertanyaan. Sepertinya masih ada ini di chat, Bapak. Oh, silakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang dikatakan cukup perilaku gagilsnya? Emang sedikit tricky sebenarnya di level kader ya. Cukup mungkin seketika ada klien datang, kemudian kita pengen mengidentifikasi apakah pola konsumsinya itu udah sesuai atau belum. Mungkin kita bisa bertanya dari apa yang mereka konsumsi. Misalnya, Ibu tadi sarapannya dengan apa aja yang dikonsumsi. Misalnya dia bilang, saya konsumsi teh tadi. Bisa ditanya, Ibu nambahkan gulanya berapa sendok? Misalnya 2 sendok. Kemudian
kemudian ibu makan apa lagi? Biasanya ibu makan sehari-harinya apa? Suka minum minuman manis atau tidak? Yang kekinian itu boba-boba atau minuman jus dan lainnya. Bisa ditanya dari pola yang mereka konsumsi. Kemudian kita bisa simpulkan dari apa yang mereka sampaikan. Misalnya pagi dia minum teh, kemudian sore minum teh lagi. Kemudian siang-siang mereka nyemil kue dan sebagainya macamnya. Artinya pola konsumsi gulanya cukup tinggi. Kemudian kita tanya, biasanya mereka suka makan mie instan nih, makan mie instan, kemudian makan ikan asin, suka nambahin kecap, suka nambahin saus ke makanan. Artinya kemungkinan besar klien kita ini tinggi konsumsi garamnya. Kemudian hobi makan gorengan, misalnya apa-apa tuh digoreng, semua eh, lauknya digoreng, itu menunjukkan kalau klien kita ini pola makan di rumah tangganya itu kemungkinan besar telah tinggi lemak. Maka bisa kita sarankan, Bu, bisa diganti dengan bikin sayur-sayuran, direbus, mungkin diolah dengan metode yang lain, seperti itu. Mungkin itu yang bertanya Bapak Dedi. Baik, Pak Sulo, silahkan dilanjut. Ya, baik Bu Dian. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Dian bahwa kata kuncinya perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Kira-kira seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi. Teman-teman yang lain saya kira, atau mungkin ada pertanyaan dari Pak Delon Wijaya. Saya lihat Pak Delon ini kayaknya resen, silakan. Ya, terima kasih Pak Sulo. Baik, jadi yang saya ingin tanyakan Bu terkait dengan teknis fasilitasi untuk pelatihannya nanti. Jadi kan nanti kita semua ini peserta workshop kan akan melatih pelatihan untuk petugas puskesmas ya, yang akan melatih kader. Nah, kalau di workshop ini semua materi inti saya lihat itu kan alokasi waktu 1 jam. Sedangkan nanti pada pelatihannya itu kondisinya setiap materi itu dialokasikan 3 jam. Satunya itu untuk teori dan 2-nya itu untuk penugasan. Nah, untuk 2 jam penugasan ini, apakah ada panduan dari Direktorat PTM untuk menyeragamkan pada saat fasilitasi nanti, atau memang diserahkan ke masing-masing fasilitator untuk mengembangkan? Harusnya saya tanyakan dari materi inti pertama tadi, cuma terlewat, jadi pas ketemunya Bu Dian, jadi saya tanyakan ke Bu Dian. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Delon. Baik, kita coba jawab ya. Memang kalau sekarang ini cuma workshop ya, kayak seperti refreshing, karena Bapak dan Ibu telah mendapatkan TOT sebelumnya. Artinya materi yang Bapak dan Ibu dapatkan sebenarnya sudah utuh. Kemudian Bapak dan Ibu ditugaskan untuk melatih petugas puskesmas yang akan melanjutkan kepada kader nantinya. Nah, Bapak dan Ibu akan mengajar di pelatihan. Pelatihan kurang lebih, kalau nggak salah, 31 JPL, kalau nggak salah. Benar kata Pak Delon, porsinya lebih banyak. Nanti jamnya dan metode yang digunakan pun lebih bervariasi. Nah, kita punya kurikulumnya Pak Delon sebagai panduan bagi Bapak dan Ibu nantinya untuk mengajar. Nanti bisa disesuaikan apakah materi ini nanti selain materi prakteknya dalam bentuk apa? Studi kasus misalnya, kemudian simulasi misalnya, ada petunjuknya di kurikulumnya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan bikin bahan ajarnya sesuai dengan materi yang ada di kurikulum silabusnya, kemudian metode yang digunakan bisa disesuaikan. Apakah butuh simulasi, berarti butuh bikin studi kasusnya, bagaimana skenario-nya supaya teman-teman bisa mempraktekannya nanti. Nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Materi dasarnya bisa dirujuk dari apa yang telah narasumber sampaikan hari ini, kemudian juga ada di beberapa link tadi yang telah saya sampaikan, bisa mengakses media sosial, bisa mengakses YouTube. Di situ ada materi-materi yang mungkin bisa memperkaya bahan yang akan Bapak dan Ibu sampaikan nanti dalam pelatihan. Ya, baik. Berarti nanti ada di-share kurikulum modulnya, Bu, ya? Iya, ada. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Delon. Terima kasih, Pak Delon. Saya kira mungkin yang dipertanyakan juga Pak Delon itu seperti apa nantinya, karena dulu kan kita juga punya aplikasi CBSE ya, Community Based Surveillance, apakah seperti itu atau seperti apa nantinya. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan. Dari Papua mungkin ada pertanyaan yang paling jauh, silakan.
Ya, terima kasih Pak Andi. Perkenalkan saya Medi Pak, Ibu dari Jayapura. Mungkin yang nanti yang kita agak kesulitan itu adalah teknis ketika mengadaptasi pelatihannya kepada kita akan sampaikan kepada para petugas kesehatan dulu dan petugas kesehatan kepada para kadernya. Nah, itu durasi waktu atau kurikulum yang dipakai bagaimana Bu itu kira-kira nanti, apakah kita menggunakan yang 3 hari itu pelatihan kader, sementara himbauan untuk juga termasuk bagaimana memanfaatkan dana BOK-nya Puskesmas itu juga mungkin mohon diberi pencerahan kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi seperti yang disampaikan, nanti akan ada kurikulum modulnya Pak, sebagai acuan bagi Bapak dan Ibu untuk melatih. Dan karena ini konteksnya nanti pelatihan, jadi waktunya sekitar 3 hari atau 31 JPL. Nanti mungkin setelah ada workshop ini, karena Bapak dan Ibu sudah pernah TOT, tentu sudah punya materi-materi selama TOT ya. Itu juga bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk menjadi bahan yang akan diajarkan sesuai dengan silabusnya nanti pada petugas puskesmas. Nah, untuk teknis bagaimana pemanfaatan anggaran dan sebagainya macamnya, sepertinya itu karena masih digarap ya Pak, mungkin dalam konteks materi yang nanti akan disampaikan tidak difokuskan ke sana, tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana sih PTM, bagaimana sih teknis pelaksanaan posyandu ke depannya yang sudah terintegrasi, apa saja yang perlu disampaikan, apa saja jenis pengukuran yang didapatkan. Palingan pas ada materi kebijakan, mungkin nanti ada narasumber dari pusat yang akan membantu. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak Sinedi dari Papua. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kemudian punya waktu sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Ini ada kolom chat dari Pak Muhaimin menanyakan, ini kayaknya mengantisipasi pertanyaan yang akan datang. Bisa barangkali Bu Dian lihat di kolom chat. Ya, secara teori maka ya. Secara teori makan sayur dan buah lebih banyak sangat disarankan, namun harga buah dan beberapa sayuran di luar kantong masyarakat. Apalagi anak-anak kita generasi milenial lebih mengenal makanan cepat saji. Tantangan edukasi bagi benar. Ini menjadi tantangan ya Bapak dan Ibu bagi kita untuk memberikan edukasi. Apalagi yang kita tuntut memberikan edukasi ini adalah kader benarnya. Tetapi setidaknya kader yang akan memberikan edukasi ini kita bekali dengan hal-hal yang memang dianjurkan. Nah, bagaimana jika itu buah sayur mahal? Mungkin teman-teman kader bisa, karena tujuan posyandu ini selain memberikan edukasi juga memberdayakan masyarakat ya, mungkin bisa disampaikan, bisa memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Atau konsumsi sayur dan buah ini tidak harus yang mahal-mahal atau yang sulit didapat. Cukup manfaatkan sayur dan buah yang ada di lingkungan tempat tinggal. Misalnya di sana ada jambu, di sana ada pepaya, di sana ada buah-buahan lain yang memang adalah buah lokal. Silahkan dikonsumsi, sama saja manfaatnya. Jadi nggak harus apel, jeruk, anggur, dan sebagainya macamnya. Cukup mengkonsumsi makanan, buah-buahan, dan sayuran yang ada di lingkungan sekitar. Kalau sayur-sayuran, mungkin kalau susah, silahkan ditanam. Sekarang sudah banyak metodenya yang hidroponik, yang gampang, tidak perlu perkarangan luas untuk menanam sayur. Dengan itu, kader juga membantu memberdayakan masyarakat biar mandiri nih, bisa memenuhi pola konsumsi sayur dan buahnya dengan pemanfaatan perkarangan. Mungkin seperti itu, Bapak. Iya, makasih Bu Dian. Tidak perlu kita mengkonsumsi buah dari Thailand atau dari Cina, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dengan memanfaatkan pekarangan,
Ya, saya kira juga seperti yang disampaikan Ibu Dian, bukan hanya dari buah, juga dari sayur-sayuran memungkinkan untuk itu. Baik teman-teman, saya kira jadwal kita sudah sampai pukul 14.00, kita akan istirahat karena Pak Agus baru saja menyampaikan masih dalam perjalanan dari sholat Jumat ke studionya, kira-kira begitu. Karena ini nanti kita akan masuk pada materi aplikasi Sehat Indonesiaku Asik. Nah, ini yang paling penting barangkali apa yang disampaikan tadi Ibu Dian, disampaikan dari pemateri dari tadi pagi sampai saat ini bagaimana memasukkannya dalam suatu aplikasi sehingga ini bisa menjadi data yang diolah, dianalisis sehingga dia bisa menjadi informasi untuk perencanaan program dan tentu selain pelaksanaan dan perencanaan yang akan datang. Demikianlah barangkali. Terima kasih Ibu Dian sudah mengisi waktunya. Ibu Dian Kurnia Rabani. P2. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Ya, makasih Bu Dian. Ya, izin pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.